Keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali melakukan pembatasan sosial berskala besar yang bersifat total menuai beragam reaksi dari publik. Sejumlah pihak menilai sektor kesehatan memang penting, namun Pemprov seharusnya tidak pukul rata dengan dilakukannya PSBB ini. Sudah hadir bersama kami dua narasumber, yaitu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik dan juga ada Hana Suryani yang merupakan Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta. Kita terlebih dahulu ke Pak Taufik. Pak Taufik, sejauh ini apa komunikasi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pihak DPRD DKI Jakarta? Ya, beberapa waktu yang lalu ya Pak Wagub mengadakan rapat dengan kita, dengan DPRD dan dihadiri oleh hampir semua ketua fraksi dalam kaitan situasi COVID di Jakarta, kemudian berencana hari Senin akan memutuskan untuk kembali ke PSBB. Itu saya kira dikomunikasikan dengan kita ya. Dan apa yang dilakukan Pak Anies itu kan sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden pada sidang kabinet ya di 7 September. Bahwa kata kunci keberhasilan ekonomi itu kalau kesehatannya membaik, artinya semua diminta untuk fokus menangani kesehatan gitu. Situasinya memang yang diinformasikan pada kami sangat mengkhawatirkan gitu ya. Rumah sakit sisa kurang lebih 20 kamar, sisa 20%, kemudian makam juga sampai akhir September gitu. Dan yang terpapar naik terus. Ini saya kira yang harus kita pahami bersama ya, bahwa apa yang diputuskan PSBB sekarang ini menurut saya adalah langkah melaksanakan apa yang diminta Pak Presiden. Saya kira itu yang disampaikan pada kami. Baik, Pak Taufik, namun antara Pemprov DKI dan juga DPRD DKI Jakarta ini apakah sudah memikirkan secara matang imbasnya terhadap sektor ekonomi yang saat ini mulai menggeliat? Dijawab sesaat lagi Pak Taufik dan juga tanggapannya nanti Mbak Hana Suryani usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Sebelum ke Mbak Hana, Pak Taufik sedikit saja dijawab apakah sudah dipertimbangkan secara matang baik itu dari Pemprov DKI maupun DPRD Pak mengenai imbas sektor ekonomi sejak 6 bulan yang lalu dan saat ini mulai menggeliat namun PSBB total kembali Pak Taufik. Gini Pak, jadi saya kira ketika mau memutuskan itu setahu saya rapat ya semua yang berkepentingan, Pak Gubernur, Pak Pangdam, kemudian semua berkaitan dengan COVID gitu ya. Dan salah satunya ada juga dari dari pemerintah pusat. Saya kira pertimbangan Pak Presiden itu, statement Pak Presiden dalam sidang kabinet ya, itu menjadi pertimbangan utama. Kesehatan harus nomor satukan. Memang pilihannya pahit antara kesehatan dan ekonomi, tapi saya kira ekonomi turun ini kan akibat kesehatan yang memburuk, situasi yang tidak sehat. Maka caranya untuk ekonomi naik secara bertahap adalah sehatkan dulu masyarakatnya. Sehingga saya kira statementnya arahan Pak Presiden menurut saya sangat tepat gitu. Nah kondisi inilah yang diambil oleh gubernur gitu, dan saya kira kita juga mendiskusikan itu gitu ya secara dalam dan bagaimana ini sektor ekonomi. Nah saya meyakini bahwa mungkin ada perbedaan ya PSBB yang awal dengan PSBB pada hari Senin yang akan datang. Misalkan kantor mungkin masih buka untuk 50%, tapi pengawasannya akan lebih ketat gitu loh. Dan pengawasan ini akan melibatkan seluruh organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi politik di lapangan. Dalam waktu 14 hari ini mudah-mudahan trennya jadi turun gitu. Ketika trennya turun kan kembali akan dibuka sektor-sektor ekonomi. Saya kira itu. Saya ke Mbak Hana. Mbak Hana, sejauh ini apa pandangan Anda tentang PSBB total Ibu Kota yang akan diberlakukan Senin 14 September? Dari kami sebetulnya sangat kecewa, sangat menyayangkan pemberlakuan PSBB di hari Senin depan ini. Mengingat mengingat waktunya sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan, setengah tahun ini kita menjalani masa PSBB
Artinya di sana ada 12 kali masa PSBB, perpanjang PSBB dan PSBB transisi. Yang mana kita tahu semua bahwa per 2 minggu itu ada evaluasi dari sistem PSBB yang diterapkan. Begitu juga untuk evaluasi kepada pembinaan dan pengawasan di lapangan. Nah ini saya sayangkan, seharusnya kami mengharapkan di usia yang ke-6 bulan ini, sudah setengah tahun ini, itu kami sudah mendapatkan solusi. Bagaimana cara pandemi kita bisa menurun dan secara ekonomi kita harusnya sudah menggeliat. Ini bisa dilihat dari contoh daerah penyangga lain seperti kita ambil contoh Bekasi. Bagaimana di sana per bulan Juni usaha hiburan sudah dibuka dan di daerah hiburan itu yang mengakibatkan klaster baru. Jadi dan selama PSBB kemarin, kalau kita tarik mundur, kami ini adalah pengusaha hiburan yang masuk ke dalam kategori mengantri untuk dibuka usahanya apabila pandemi menurun. Nah, di situ ada kecemburuan, di mana pada masa PSBB transisi, kami melihat begitu banyak pelanggar aturan di bidang usaha dan pelanggar terhadap protokol COVID-19, yang mana berkesan dilakukan pembiaran. Ini akibatnya mengakibatkan marahnya dari kami, pengusaha, karyawan, dan profesi-profesi lain yang terdampak dari usaha kami. Jadi kami mempertanyakan di usia 6 bulan yang seharusnya sudah mendapatkan titik terang, angin sejuk, tapi kami malah balik mundur ke seperti titik awal. Jadi apa yang dikerjakan selama ini selama 6 bulan, gitu Mbak. Bahana, tapi kan ini angka yang berbicara, bahkan awal September saja di DKI Jakarta bisa 1.400 per hari. Apakah asosiasi hiburan siap dengan resiko tersebut, Mbak Hana? Ya, nah justru di sini saya menanyakan, tudingan dan asumsi kepada industri kami sampai hari ini tidak terbukti, karena sampai hari ini industri hiburan kami belum buka. Jadi angka yang naik itu kita lihat, itu bisa saja terjadi dari mana saja. Itu tugasnya pemerintah daerah untuk mengecek di titik mana saja giat-giat dari masyarakat itu yang mengakibatkan peningkatan dari angka tersebut. Mulai dari level terbawah, transportasi, kaki lima, itu juga mengakibatkan pandemi itu meningkat. Nah, apakah pertanyaan saya, apakah protokol COVID-19 sudah betul-betul diawasi, ditindak dengan tegas dengan mengakibatkan akibat jera? Dan ini saya melihat sendiri bagaimana pelanggaran itu terjadi sampai hari ini. Apabila dalam 6 bulan kemarin, Pemprov betul-betul menindak tegas dan mengawasi, meningkatkan pengawasannya dengan ketat, kemungkinan pada hari ini kita tidak mengalami ini. Oke, Mbak Hana, tanpa adanya hiburan malam saja ataupun hiburan di Jakarta, angkanya sudah sangat tinggi. Kalau dari sektor hiburan dibuka, artinya akan lebih masif lagi, karena tentunya ada kerumunan dan bagaimana dengan protokol kesehatan sendiri? Oke, jadi gini Mbak, kembali tadi pertanyaan Mbak itu masih sebatas asumsi. Asumsi dan tudingan yang dituduhkan kepada industri kami itu sampai hari ini tidak beralasan. Kenapa? Karena selama 6 bulan kami tidak pernah dipertanyakan secara protokol, kesiapannya, dicek dievaluasi protokol yang ada dan yang akan diterapkan, disimulasi atau apapun itu, tidak pernah ada kunjungan dari instansi manapun untuk mengecek apakah kesiapan dari hiburan ini. Nah jadi jangan asumsikan bahwa industri hiburan itu adalah industri yang gegap gempita, industri yang penuh dengan kerumunan. Tidak. Kita bisa lihat itu. Bagaimana sebuah restoran di Jakarta ini, di seluruh Jakarta ini, sebuah restoran bisa tutup di atas jam 12 malam dengan menyediakan musik yang seperti diskotik, dengan menyediakan alkohol 40%. Itu sebuah restoran. Jadi kita tidak bisa asumsikan bahwa hiburan malam itu adalah sebuah hiburan yang penuh dengan kerumunan. Itu salah. Ini perlu ditanggapi dari DPRD juga, Mbak Hana. Pak Taufik, ini kan pariwisata dan juga hiburan tidak masuk ke dalam sektor yang dikecualikan dalam PSBB total ini. Tanggapannya seperti apa Pak Taufik agar mereka juga tetap bisa makan ke depannya? Sesaat lagi usai jeda berikut ini hanya di Kabar Petang, pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Pak Taufik, secara singkat saja, apa tanggapan dari Pak Taufik mengenai jeritan dari sektor wisata ataupun pariwisata dan juga dunia hiburan ini?
Yang pertama gini, bahwa jeritan itu termasuk Pemda DKI juga menjerit, kan income dari sektor hiburan jadi drop gitu ya. Jadi saya kira ini kan problemnya, pilihannya adalah memang kesehatan atau ekonomi gitu. Nah, mengambil keputusan untuk menyelamatkan nyawa manusia itu yang diutamakan gitu. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan ekonomi akan ikutan. Nah, soal hiburan saya kira begini, bahwa tidak mungkin tidak ada kerumunan di hiburan gitu ya. Yang kedua, tinggal nanti apa kebijakan Pemda DKI kita akan dorong supaya ada relaksasi soal pajak hiburan misalkan. Supaya pengusaha-pengusaha hiburan tidak memphk-kan karyawannya gitu. Jadi saya kira semua, bukan cuma pengusaha hiburan yang menjerit, semua orang menjerit terhadap situasi ini. Ini situasi yang harus kita hadapi secara nyata gitu. Dan kita memang sudah tidak boleh main-main lagi. Saya setuju bahwa mulai tanggal 14 besok ya, itu soal pengawasan harus lebih ketat. Pengawasan harus lebih ketat, dan kami waktu itu mengusulkan melibatkan masyarakat lah. Masyarakat diajak gitu ya, mulai dari organisasi kemasyarakatan, organisasi partai politik, RW, RT, untuk mengawasi pelaksanaan 3M itu. Oke. Saya kira pilihannya memang pahit. Oke, terima kasih banyak Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Pak M. Taufik, dan juga Ketua Asosiasi Hiburan DKI Jakarta, Mbak Hana Suryani.